Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bisnis plan dengan produk Cirenggo. Perkenalkan, nama saya Nadira Aurelia dan dua rekan saya, Clara Regina dan Rizka Adelia. Yang pertama, apa sih Cirenggo? Cireng merupakan jajanan tradisional khas Sunda yang berasal dari Bandung dan telah dikenal luas oleh masyarakat sebagai makanan ringan yang praktis dan terjangkau. Seiring perkembangan tren kuliner, cireng tidak hanya dikonsumsi sebagai jajanan sederhana, tetapi juga berkembang dengan berbagai inovasi, isian, dan citra rasa. Melihat dari potensi tersebut, Cirenggo hadir sebagai usaha rumahan yang mengangkat cireng khas Nusantara dengan cita rasa Sunda, namun dikemas dengan modern dan higienis untuk memenuhi kebutuhan konsumen, keluarga, dan masyarakat umum. Ditujukan untuk yang pertama ada mengembangkan usaha cireng rumahan berbasis kuliner khas Sunda. Yang kedua ada menyediakan produk cireng yang berkualitas, higienis, dan terjangkau. Yang ketiga menjadi peluang usaha mandiri bagi mahasiswa. Yang terakhir ada memenuhi kebutuhan cemilan keluarga dan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada analisis pasar. Yang pertama ada target pasar. Target pasar Cirenggo meliput mahasiswa, pekerja muda, dan keluarga dengan rentang 17 sampai 45 tahun. Secara geografis berada di sekitar kampus, pemukiman warga, dan area kos. Secara psikografis menargetkan konsumen yang menyukai makanan ringan, praktis, dengan cita rasa gurih dan pedas, cocok untuk cemilan bersama keluarga atau teman. Selanjutnya ada kompetitor. Cirenggo menghadapi pesaing dari 3 kategori kompetitor. Yang pertama, kompetitor langsung, yaitu pedagang cireng tradisional dengan gerobak dan usaha cireng kekinian memiliki mahasiswa lain. Lalu kompetitor tidak langsung, yaitu pedagang cimol, cilok, gorengan tradisional seperti tahu isi, combro, pisang goreng, dan bakwan, somai, dan batagor dengan harga target pasar serupa. Lalu yang terakhir ada kompetitor pengganti seperti mie instan, snack kemasan, dimsum, bapau, roti, dan makanan cepat saji, french fries, yang berfungsi sebagai cemilan praktis. Selanjutnya ada analisis SWOT trends. Yang pertama ada harga terjangkau 12.000 per porsi. Yang kedua konsep tradisional Sunda dengan kemasan modern. Yang ketiga branding kuat dengan logo orname khas Sunda. Yang keempat lokasi strategi di sekitar kampus. Yang kelima variasi isian ayam suwir dan keju. Lalu keenam standar higienis tinggi dengan kemasan berkualitas. Yang terakhir ada modal terjangkau 5 juta rupiah. Lalu weakness, yang pertama ada kapasitas produksi terbatas 30 porsi per hari, SDM terbatas karena dikelola mahasiswa dengan kesibukan akademik. Selanjutnya ada variasi, dengan produk masih terbatas yaitu 2 variasi. Lalu brand awareness rendah sebagai usaha baru. Lalu kategori ketergantungan pasar lokal kampus, lalu sistem produksi manual tanpa SOP baku, lalu yang terakhir ada manajemen keuangan sederhana dengan catatan manual. Lalu opportunities, yang pertama ada tren jajanan tradisional kekinian populer di kalangan generasi muda, lalu yang kedua ada dukungan ekosistem UMKM mahasiswa dari kampus dan pemerintah, yang ketiga ada platform digital marketing gratis seperti Instagram, TikTok, WhatsApp bisnis. Lalu yang keempat potensi ekspansi varian rasa seperti ayam keju, pedas manis, dan fusion. Yang kelima ada kemitraan dengan kantin kampus, koperasi, dan kafetaria. Yang keenam ada event kampus seperti bazar, seminar, kegiatan organisasi. Lalu yang terakhir ada tren konsumsi makanan pedas meningkat di Indonesia. Lalu yang terakhir ada tren yang pertama bersaing ketat dengan pedagang cireng, cimol, gorengan, dan jajanan sejenisnya. Lalu yang kedua ada fluktuasi harga bahan baku seperti ayam dan keju mengerus margin keuntungan. Lalu yang ketiga perubahan tren konsumen anak muda yang cepat. Keempat ada produk mudah ditiru kompetitor. Yang kelima ada musim liburan kampus menurun penjualan drastis. Lalu yang keenam ada regulasi
keamanan pangan semakin ketat memerlukan sertifikasi. Lalu yang terakhir ada kompetitor bermodal besar dengan marketing agresif. Selanjutnya untuk strategi pemasaran Cirenggo sendiri difokuskan pada diferensiasi produk melalui varian cireng khas Sunda dengan rasa unik, kualitas konsisten, dan kemasan menarik. Harga ditetapkan terjangkau dengan skema bundling dan promo untuk mendorong pembelian berulang. Distribusi dilakukan secara multi-channel melalui penjualan langsung, sistem pre-order, kerjasama kantin, dan platform online. Promosi mengandalkan digital marketing berbiaya rendah seperti media sosial, konten kreatif, kolaborasi mikro-influencer, serta program loyalitas. Seluruh proses didukung oleh pelayanan yang ramah, standar produksi yang terjaga, dan strategi konten marketing berbasis storytelling serta budaya Nusantara untuk membangun brand awareness dan kepercayaan konsumen. Untuk lokasinya sendiri, Cirenggo ini direncanakan berada di wilayah Kota Bandung, khususnya di sekitar lingkungan kampus dan area pemukiman warga. Proses produksinya itu yang pertama kita menyiapkan semua bahan baku dari tepung, cabai-cabean, dan lain-lain. Setelah bahan bakunya terkumpul, kita lanjut ke proses produksinya, yaitu yang pertama kita quality control untuk bahan baku, lalu pembuatan isian, quality control untuk proses pembuatan adonan atau kulit cirengnya. Selanjutnya pencetakan dan pengisian, lalu pendinginan produk, yang terakhir produk siap disajikan. Untuk bahan bakunya sendiri itu ada tepung tapioka atau aci, tepung terigu, sama air mineral. Untuk tepung tapiokanya sendiri pakai roast brand. Kita setiap minggunya membuat atau menyediakan 500 gram atau setengah kilo tepung tapioka. Selanjutnya untuk tepung terigunya atau protein sedang itu di 250 gram. Bisa dibilang 1/4 kilo. Untuk air mineralnya kita menyediakan untuk air mineral galon sebanyak 500 ml. Untuk dada ayam pilet segar tanpa tulang, yaitu kita menyediakan 250 sampai 300 gram. Cabai rawit dicampur beserta cabai merah, kita menyediakan sebanyak 100 gram atau 1 ons. Untuk bawang putih dan bawang merah kita menyediakan sebanyak 50 gram. Untuk keju blok, yaitu kita menyediakan keju cheddar atau keju opsional. Untuk kejunya kita menyediakan sebanyak setengah blok atau kurang lebih 85 gram. Untuk daun jeruknya, kita menggunakan daun jeruk yang segar 5-10 lembar. Untuk bahan penunjangnya yaitu minyak goreng yang berkualitas, kita menyediakan sebanyak 500 ml atau setengah liter. Untuk bumbu penyedap, garam, kaldu, dan gula cukupnya. Untuk kemasan, kita menggunakan plastik atau tin wall sebanyak 5 pieces. Untuk kertas anti minyaknya, wax paper sebanyak 5 lembar. Selanjutnya untuk struktur organisasi dari Cirenggo sendiri, untuk pemilik atau founder yaitu oleh kelompok 7. Pemilik merupakan 3 mahasiswa pendiri Cirenggo, yaitu Nadira Aurelia Putri, Clara Regina, dan Rizka Adelia, yang bertanggung jawab penuh atas arah strategi usaha dan pengambilan keputusan penting. Untuk selanjutnya manajer produksi. Manajer produksi ini bertanggung jawab atas seluruh proses pembuatan produk dan persiapan bahan hingga produk siap dijual. Yang terakhir ada manajer pemasaran dan penjualan. Itu manajer pemasaran bertanggung jawab atas semua aktivitas promosi, branding, dan penjualan produk untuk mencapai target penjualan. Selanjutnya itu untuk modal awal dari Cirenggo. Jenis pengeluarannya itu ada 3, investasi awal,
terdiri dari wajan, spatula, baskom, saringan minyak, dan juga alat tambahan lainnya. Yang kedua itu untuk modal kerjanya, bahan baku terdiri dari dada ayam, tepung tapioka, tepung terigu, bumbu, minyak, dan juga keju. Untuk kemasan menggunakan tin wall, wax paper, plastik food grade. Untuk biaya promosinya itu untuk media sosial dan juga promosi sederhana. Dana cadangan untuk kebutuhan tidak terduga. Jadi total modal awalnya itu sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya itu ada biaya operasional dengan jenis biaya tetap, gas dan listrik, internet dan juga komunikasi. Biaya variabelnya itu untuk bahan baku, kemasan, transportasi dan juga promosi. Jadi total biaya operasionalnya itu sebesar 1.750.000. Untuk proyeksi pendapatan ini, asumsi dari Cirenggo dihitung berdasarkan kapasitas produksi harian dan juga harga jual produk. Untuk perhitungan pendapatan bulanannya itu sebesar 15 porsi dikali 25 hari dikali 12.000. Hasilnya itu 4.500.000 rupiah. Jadi total pendapatannya itu sebesar 4.500.000 rupiah. Total biaya operasionalnya itu 1.400.000 rupiah. Di total untuk mendapatkan laba bersih sebesar 3.100.000 rupiah. Untuk analisis break even point atau BEP-nya itu, biaya tetap per bulannya sebesar 150.000 rupiah, harga jual per porsinya itu 12.000 rupiah, biaya variabel per porsinya itu bahan plus kemasan itu sebesar 4.000 rupiah. Jadi perhitungan BEP-nya itu biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel 150.000 dibagi 12.000 dikurangi 4.000. Hasilnya kurang lebih 19 porsi. Artinya Cirenggo akan mencapai titik impas setelah menjual sekitar 19 porsi atau sekitar 2 hari produksi. Untuk proyeksi laba rugi, durasinya 3 tahun. Tahun pertama pendapatannya itu sebesar 54 juta rupiah, biaya operasionalnya 16.800.000 rupiah, laba bersihnya 37.200.000 rupiah. Dengan pendapatan di tahun kedua sebesar 60 juta rupiah, di tahun ketiga 66 juta rupiah. Jadi laba bersih di tahun ketiga itu sebesar 46 juta rupiah. Untuk rasio keuangan, pertama itu return on investment atau ROI. Laba bersih tahun pertama dibagi modal awal dikali 100% dengan hasil 1,860%. Untuk profit marginnya itu laba bersih dibagi pendapatan dikali 100%, hasilnya 68,9%. Terakhir itu ada payback period. Ini modal awal diperkirakan kembali dalam waktu kurang dari 1 bulan. Untuk rencana implementasi Cirenggo disusun secara bertahap agar setiap proses pendirian dan pengembangan usaha dapat berjalan secara terarah dan terukur. Milestone dan timeline berikut digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan sejak tahap persiapan hingga evaluasi. Untuk minggu pertama itu perencanaan usaha dan penyusunan bisnis plan. Minggu kedua pengadaan bahan baku dan peralatan produksi. Minggu ketiga ada uji coba produk dan penentuan standar rasa serta pembuatan logo dan juga konsep branding. Minggu keempat persiapan lokasi dan sistem operasional. Bulan kedua soft launching. Bulan ketiga evaluasi penjualan dan operasional, bulan keempat pengembangan varian produk, bulan ke-6 evaluasi kinerja usaha 6 bulan, bulan ke-12 perencanaan pengembangan ekspansi usaha. Untuk Key Performance Indicator atau disebut KPI, indikator kerja pertama itu jumlah penjualan harian, targetnya minimal 15 porsi per hari, tingkat kepuasan konsumennya lebih dari sama dengan 80% pelanggan puas. Konsistensi kualitas produknya tidak ada komplain terkait rasa dan juga tekstur. Pertumbuhan pendapatan bulanan itu meningkat lebih dari sama dengan 5% per bulan. Efisiensi biaya produksi itu sesuai rencana anggaran. Yang terakhir itu tingkat pengembalian modal kembali kurang dari 1 bulan. Yang terakhir itu terdapat dokumentasi dari kelompok kami dimulai dari pembuatan produk, foto produk hingga foto saat tes market ke calon-calon konsumen. Di sini konsumen yang kami dapat itu jumlahnya 30 orang. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan yang sengaja maupun sengaja. Terima kasih.